Untuk saya, pada saat saya pertama kali kerja, gaji saya itu basicnya. Selamat datang lagi, kembali lagi bersama Satria dan selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membahas gaji-gaji karyawan hotel. Pasti Anda tertarik kan? Mungkin kalian pengen tahu berapa gaji pegawai-pegawai hotel. Karena ini saya sudah sempat membuat stiker pertanyaan di Instagram untuk menanyakan, sebentar ya. Pertanyaannya adalah buat teman-teman yang kerja di hotel, berapa gaji pertamamu dan posisi apa? Dan saya sudah mendapat banyak jawaban dari teman-teman. Dan hari ini saya akan share gaji-gaji mereka kepada kalian semua yang dengar. Buat kalian yang nggak tahu, gaji pekerja di hotel, ya itu biasanya dikasih yang pertama adalah ya basic gajinya. Jadi misalkan basicnya adalah UMR kalau yang bagian staff. Kemudian kalau gaji pun itu kayak staff, supervisor, kemudian asisten, manajer, direktur itu pasti beda basicnya ya. Dan yang kita omongin ini biasanya pasti staff nih ini. Komponen yang kedua yaitu service charge. Ya service charge itu ya biaya servis yang dibayarkan oleh tamu. Buat kalian yang nggak tahu, misalkan ya harga kamar itu anggaplah 1 juta. Harga sewa kamar 1 juta. Kalau setahu saya di Bali ya, dan di Indonesia, tamu nggak bayar 1 juta, yang tamu bayar adalah 1 juta ditambah 10% untuk service charge, biaya servis, dan 11% itu untuk pajak. Ya pajak 10%, tapi service charge yang 10% tadi kena pajak lagi 10%, yaitu 1%. Jadi tamu bayar 121%. Jadi kalau harga 1 juta, yang tamu bayar adalah 1 juta 210.000. Matematika saya bagus, ya kan? Nah, 10% service charge tadi dikumpulin nih selama periode 1 bulan misalnya. Kemudian ya dibagiin ke karyawan. Bagiinnya beda-beda juga. Ada yang dibagiinnya rata ke semua karyawan, ada yang menurut grade, mungkin grade itu maksudnya antara staff dan manajer, jumlah service yang didapatkan beda. Untuk saya, pada saat saya pertama kali kerja, gaji saya itu basicnya itu 1.800.000 sebagai reservation agent di tahun 2014. Tapi untungnya pada saat itu saya sudah mendapat service charge. Kan karena banyak perusahaan yang kayak karyawan baru nggak langsung dapat service charge, tapi karyawan baru ada juga yang dapat service charge, tergantung kebijakan di masing-masing perusahaan. Pada saat itu gaji saya 1.800.000, saya dapat service charge sehingga sejumlah total yang saya dapatkan atau take home pay saya adalah 4.500.000. Ya 4.500.000 untuk pertama kali kerja. Gimana menurut kalian? Masih tertarik ke hotel? Itu pertama, tapi ya berikutnya service charge-nya di hotel tempat saya kerja sebelumnya itu lumayan sih ya, kayak sebulan tuh bisa 4 juta, 5 juta, 6 juta. Jadi total sebulan pendapatan yang bisa sewa pulang itu ya service charge ditambah 1.800.000. Ya sekitar 5-6 juta lah, tergantung service charge naik turun. Dan sekarang kita akan share berapa pendapatan teman-teman yang sudah nge-komen di Instagram story saya. Oh oke ya, BTW saya janji pada saat di Instagram itu namanya saya nggak sebut karena saya nggak minta izin juga sih ya. Baiklah, yang pertama basic 1.300.000 di daerah Jogja. Posisi purchasing officer di tahun 2013. Purchasing, membeli barang, banyak berkenalan dengan supplier, hanya digaji 1 juta.
Berarti saya masih lebih beruntung. Ini 2013, saya 2014. Ya, oke, bisa. Bagaimana menurut Anda? Masih mau jadi purchasing? Itu tadi gajinya purchasing. Kemudian ada yang balas. Berapa gaji pertamamu dan posisi apa? Gajinya adalah UMR. Upah minimum regional 1,7 juta satu bulan. Dan saya tahu ini dia kayaknya direservasi juga sih ini orangnya nih. 1.700.000. Tadi saya 1.800.000. Oke ya. Next. Berapa gaji pertamamu dan posisi apa? Jawabannya ini. Harus hotel nih. Iya, kerjaannya itu pertanyaannya. Oh, dia bilang kerjaan pertama di villa manajemen itu masih di reservation assistant. Gaji 1,8 juta per bulan. 1,8 juta. Naik 100.000 dari reservasi yang tadi. Dan ini kata dia di berikutnya dia juga bales. Dan tidak dapat service charge. Berarti cuman ya 18 itu tadi. Tanpa embel-embel yang lain. Bagaimana? Bisa kaya kan? Kalau 10 tahun bekerja. Pertanyaannya lagi, berapa gaji pertamamu dan posisi apa? Dia balas, gaji 2,5 waiter. Ini pasti juta dan tidak mungkin gajinya liter kan. 2,5 juta dan posisi waiter. Waiter ya, bagian FB service. Memberikan makanan, minuman. Nah, 2,5 juta yang ini ya lumayan. Ini kayak ini milenial nih, pasti ini lahir di baru-baru belakangan, maksudnya kerjanya baru. Kalau nggak salah dia bilang nih kerjanya itu 2018, 2,5 juta di daerah Bali ya, di daerah Badung dia kerjanya. Next, berapa gaji pertamamu dan posisi apa? Gaji pertama 1,8, belum dapat servis di bulan pertama. Dipotong 1 UL. UL apa sih? Unpaid leave kali ya. Kemudian masa kerja 2-20 September. Dan ini kalau nggak salah dia di bagian finance teman saya. Jadi 1,8. Ya rata-rata segitu sih emang kan. Di bagian tadi purchasing kan ada. Terus ini finance juga gajinya 1,8. Hampir mirip ya. Ya lumayan lah. Dan kalau tadi sudah apa ya? Ada 2-3 orang yang udah nggak dapat servis di awal ya. Jadi pure cuman gaji pokok aja. Next, dari teman saya yang lain. Nah ini juga ada. UMK upah minimum kabupaten 1,8 juta basic. Butler 5 tahun lalu. Berarti tahun 2015 gajinya 1,8 juta. Dan itu basic. Gak dapat servis juga. 5 tahun lalu dia sudah jadi butler. Apakah sekarang dia sudah jadi bos butler? Tapi yang ini ya hampir sama kan, hampir sama kan dari tadi kita lihat. Kita next ya, lanjut. 1.200.000 sebagai tukang parkir. Valet kali maksudnya ya. Tukang valet. 1.200.000. Dia nggak bilang tahun berapa sih, tapi oke lah 1.200.000. Masih yang ini yang terendah. Next. Nah ini ada nih. Berapa gaji pertamamu dan posisi apa? Dia menjawab 2,3 juta sebagai GSA. GSA itu guest service assistant. Jadi kayak apa ya? Nama lainnya reception. Jadi buat yang menghandle check-in tamu, kemudian billing tamu, kemudian check out. Ya itulah pokoknya. Dia bilang gajinya sebagai GSA 2,3 juta. Oke sih, yang ini 2,3 juta. Berapa gaji pertamamu? Posisi apa? Jawabannya adalah DW bangket di Novotel. Rp45.000 per hari. Wah Anda kerja 1 hari 45.000 berarti mungkin pada saat itu dia masih sekolah atau masih kuliah. Kan biasa ya, DW itu daily worker. Jadi kita cuman kerja 1 hari atau beberapa hari di hotel karena di hotel itu ada event dan mereka perlu tenaga tambahan orang-orang yang strong. 45.000 1 hari.
Ya, bisa lah ya, pakai beli bensin paling enggak. Akhirnya ada yang sales ini. Berapa gaji pertamamu dan posisi apa? Jawabannya adalah 1,8, posisi sales coordinator 5 bintang hotel bintang 5 kali maksudnya, di Jogja tahun 2012. Dua orang Jogja menjawab pertanyaan saya dengan gaji yang hampir sama, 1,8. Ya, sales 1,8 tadi, purchasing, back office nih di Jogja rata-rata mungkin 1,8, hampir sama. Tahunnya juga hampir mirip nih kayak tahun 2012, yang tadi itu 2013. Hampir sama sih. Next. Berapa gaji pertamamu dan posisi apa? Jawabannya adalah 500.000. Sebagai intern yang responsible sudah sebagai associate. Oh, oke. Ini intern ini maksudnya on the job training ya, buat kalian biasanya kalau internship di sebuah hotel ya tetap dapat gaji. Dan yang menjawab ini gajinya 500.000, tetapi kerjaannya sudah seperti staff. Staff hotelnya kemana? Kenapa internnya dibiarin kerja sendiri? Ya. Saya doakan dia sudah menjadi bos, dan saya tahu orang ini sudah menjadi bos sekarang. Memang merendah Anda untuk meroket. Next. Jawaban yang terakhir. Gak ada, Mas. Udah itu tadi habis. Jadi itu semua gaji teman-teman yang bekerja di hotel. Jadi buat kalian yang masih kuliah atau yang masih ambil SMK jurusan pariwisata, biar ada bayangan, ya segitulah gaji karyawan hotel. Ingat, kalau saran saya, kalau mau bekerja di hotel, mungkin kamu bisa bertujuan untuk cari yang hotel servisnya gede. Karena gajimu ya dari servis hotel itu, semakin kecil servisnya, semakin merana hidupmu. Itu tadi episode kita tentang gaji hotel, gaji pegawai hotel. Semoga kalian terinspirasi dan mendapat informasi. Saya Satria dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen di bawah berapa gajimu biar saya juga tahu gaji di bawah ini, komen, dan juga subscribe. Share bolehlah ke teman-teman hotel-hotel yang lain atau mahasiswa hotel biar kita menambah wawasan. Terima kasih. Bye-bye.